You are the mighty God, the great I am. Hallelujah, hallelujah. You are the mighty God, the great I am. Hallelujah, hallelujah. Sing it out. You are the mighty God, the great I am. Hallelujah, hallelujah. You are the mighty God, the great I am. Shalom, apa kabar? Saya percaya kita semua adalah dahsyat dan luar biasa. Walaupun kita mengalami seperti ini, kita online dan kita tidak tahu sampai kapan, tetapi yang jelas kita tetap fokus kepada panggilan yang Tuhan sudah panggil kita. Nah, saudara sekalian, pada hari ini kita akan belajar dalam Bible Study. Ini ada sebuah gambar, yaitu ada seorang bapak yang menyeberang dan itu ada salib. Lalu pertanyaan adalah, hari ini adalah, mengapa keselamatan hanya melalui Yesus? Nah, saudara, kalau saudara masih ingat, minggu lalu kita bicara tentang bagaimana engkau dan saya dilahirkan kembali. Nah, untuk dilahirkan kembali, saudara, engkau dan saya harus melalui Yesus, tidak ada jalan lain. Nah, hanya melalui Yesus kita bisa dilahirkan kembali. Nah, lalu pertanyaan, kenapa hanya melalui Yesus? Apakah tidak ada jalan lain? Nah, saudara sekalian, kita mundur ke belakang dulu. Kan saudara lihat di dalam tayangan, kita mundur dulu ke belakang atau dalam firman Tuhan. Saya akan ngambil dalam Keluaran pasal 12. Dan kita akan kotak-katik kepada Keluaran pasal 12. Saya akan bacakan ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Ini mereka masih dalam perbudakan di Mesir. Lalu Tuhan yang berbicara kepada Musa dan Harun. Ayat yang kedua, maka Tuhan katakan, bulan inilah yang akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, dan itu menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Artinya, pada bulan itulah, itu bulan pertama, tahun pertama daripada bangsa Israel. Nah, bulan pertama itu dikatakan pada hari ini sama, itu adalah bulan Nisan atau bulan Afib. Nah, saudara sekalian, kalau engkau lihat dalam Alkitab, Tuhan yang menyuruh Musa untuk membuat perayaan-perayaan, hari besar, raya. Nah, jadi seperti yang ayat 2 ini itu adalah untuk Paskah. Nah, jadi saya ulang lagi. Inilah bulan pertama. Nah, lalu ayat yang ketiga, katakanlah kepada segenap jemaat Israel pada tanggal 10 bulan ini. Jadi mulai tanggal 10, diambillah masing-masing seekor anak domba, menurut kaum seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Nah, kita masuk lagi di sini. Nah, saudara bisa lihat, tujuannya adalah supaya darahnya itu ditaruh di atas kusen atau di ambang pintu di atas dan juga yang sebelah kanan dan kiri. Itu adalah darah domba. Jadi sekali lagi darah domba. Nah, kita masuk ayat kelima, dombamu harus jantan. Jadi ini harusan. Kemudian tidak bercela. Artinya jangan ada kakinya patah, ya kan, atau matanya buta sebelah, dan berumur 1 tahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Ayat ke-6, kamu harus mengurungnya sampai hari ke-14 bulan ini. Nah, saya waktu
Paskah tempo hari, saya salah sebut. Saya katakan saya ralat dalam Paskah tanggal 10 April, saya katakan itu dikurung selama 14 hari. Bukan, saya ulang lagi, bukan. Jadi kamu harus mengurungnya hari ke-14. Berarti dari tanggal 10, tanggal 14 itu dikurung. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Waktu sore, tidak boleh pagi dan tidak boleh malam. Pokoknya sore. Nah, lalu ayatnya ke-7, kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Nah, itu ayat 5, 6, dan 7. Nah, ini adalah gambar Paskah Sidar yang sudah terjadi setelah Musa. Nah, ayat 8, dagingnya harus dimakan pada malam itu juga. Jadi dagingnya mesti dimakan pada malam itu juga. Yang dipanggang, mereka harus makan dengan roti tidak beragi serta sayur pahit. Saudara perhatikan di sini nih, ada roti tidak beragi serta sayur pahit. 9, janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Ayat 10, janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi, apanya ditinggalkan sampai pagi, kamu bakar habis dengan api. Nah, saudara, itu ayat 8 dan 10. Kita lanjut ya. Nah, saudara, ini ada sebuah gambar adalah mereka mengadakan Paskah yang pada zaman Musa itu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, mereka sudah siap untuk Paskah dan mereka makan dengan roti tidak beragi dan mereka siap dengan tongkat. Mereka sudah pakai sepatu dan di luar itu ada yang mengoleskan darah di atas pintu kusen mereka. Nah, dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, sepatu maksudnya, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Jadi saudara sekalian, itu Paskah yang pertama. Nah, kalau kita lihat lagi, Paskah itu sebetulnya melambangkan Yesus. Saya tekankan lagi, Paskah melambangkan Yesus. Jadi domba itu sebetulnya melambangkan Yesus yang akan nanti muncul setelah Musa lebih kurang sekitar hampir 3.000 tahun kemudian. Nah, kita masuk ayat 12. Sebab pada malam itu aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Nah, itu ayat 11 dan 12. Nah, saudara sekalian, ini ada sebuah gambar lagi kita lihat. Malaikat Tuhan mulai menjelajah semua rumah di negeri Mesir. Tetapi malaikat maut tidak akan masuk karena ada darah. Di dalam rumah itu kalau kita lihat ada manusia berdosa. Mereka berdosa tetapi mereka tidak mati karena ada darah. Jadi bangsa Israel tidak mati karena ada darah. Nah, kalau kita lihat gambarnya berikut ini, bangsa Israel melihat ke depan, mungkin ke kiri, ke kanan, setiap rumah terjadi kematian. Semua anak sulung yang besar atau kecil, siapapun anak sulung itu meninggal. Nah, ayat 15. Kamu makanlah roti tidak beragi 7 hari lamanya. Lalu Tuhan katakan lagi, kamu makan lagi 7 hari tidak beragi, pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu,
Sebab tiap-tiap orang yang makan sesuatu yang beragi pada hari pertama sampai hari ketujuh, orang itu harus dilenyapkan dari bangsa di antara Israel. Ayat 23 saya potong ini, saya lompat. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahi atau memberikan bencana nasional apabila ia, malaikat, melihat darah pada ambang atas dan kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Nah, itulah ayat yang ke-23 dan kita lihat di sini saya lompat ayat ke-16 Keluaran 13. Jadi saya ulangi Keluaran 13 ayat 16, hal itu harus menjadi tanda bagi tanganmu dan menjadi lambang di dahimu. Sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Bisa katakan amin. Mereka tidak mungkin akan keluar dari Mesir, tidak mungkin. Jadi Mesir itu adalah melambangkan dosa. Manusia diikat dengan dosa dan mereka tidak bisa lepas daripada dosa itu dengan cara manusia. Dengan cara apapun tidak bisa lepas. Hanya dengan kekuatan tangan Tuhan. Nah, saudara sekalian, ini adalah melambangkan untuk Yesus ke depan. Jadi apa yang dikatakan dalam Alkitab itu bukan kebetulan. Bukan tidak ada maksud Tuhan. Tuhan membuat kitab demi kitab, sambung menyambung. Dan dalangnya yang membuat Alkitab ini adalah Tuhan sendiri. Nah, saudara kita lihat ada gambar di sini. Kalau kita lihat itu ada gambar Yesus mengadakan perjamuan Paskah kepada 12 murid. Kemudian kalau kita lihat lagi yang di sebelahnya tadi, Yesus lagi berbicara di bait Allah selama 3 hari. Dia bicara di situ. Nah, lalu kalau kita lihatnya di bawah, akhirnya Yesus disalibkan sebagai domba. Tetapi ingat, Yesus adalah domba Tuhan, domba Allah. Dan dia tidak mungkin mati selama-lamanya. Lalu Tuhan membangkitkan Yesus dan Yesus sampai hari ini tetap masih hidup selama-lamanya di surga. Nah, saudara kita lihat kesimpulan tadi. Ini yang kau lihat adalah tanggal. Ya kan, kalau kita lihat ini adalah tanggal, saudara perhatikan baik-baik. Ini supaya saudara dapat mengerti karena ini sebuah pelajaran kenapa keselamatan harus melalui Yesus. Kenapa harus melalui darah Yesus. Nah, tadi sudah dikatakan dalam Keluaran harus dengan darah binatang, yaitu domba atau hewan. Nah, kita lihat Tuhan katakan pada hari ini tanggal 10, nah ini ya kan tanggal 10 kamu ambil domba atau jantan yang umurnya 1 tahun, yang tidak bercela, yang bagus. Nah, kamu bawa itu pada tanggal 10. Nah, lalu saudara disimpan 4 hari. Jadi di sini kita akan lihat saudara disimpan selama 4 hari. Nah, lalu kalau kita lihat ada hubungan dengan Yesus, Yesus masuk ke Yerusalem tanggal 10 bulan Nisan. Tahunnya beda, ya kan tahun tadi. Nah, saudara, Yesus masuk ke Yerusalem tanggal 10. Lalu ngapain dia masuk ke Yerusalem? Nah, Yesus masuk ke Yerusalem ngajar. Dia ngajar, kemudian dia mengadakan bersih-bersih di rumah Bapa. Di bait Allah, mereka ada yang cari duit, segala macam itu dibersih-bersih. Nah, bangsa Israel pada zaman Musa, selama 4 hari itu, Tuhan bicara kepada bangsa Israel melalui Musa, kamu mengadakan bersih-bersih di rumah. Ya kan, di halaman rumah kamu, tiap hari ini nih, di kamar tidur, di halaman luar, ya kan, di dapur tiap hari. Kamu mesti bersih-bersih selama 4 hari. Nah, jadi Yesus selama 4 hari dia masuk ke Yerusalem. Waktu dia masuk ke Yerusalem, saudara, mereka menyambut.
Hosana, Hosana, Yesus masuk ke Yerusalem. Nah, Yesus masuk ke Yerusalem itu memakai keledai. Dia bukan memakai kuda, tetapi nanti Yesus akan datang, dia akan memakai kuda sebagai raja yang adil, sebagai hakim, dan dia bukan sebagai juru selamat. Nah, saudara, Yesus datang ke bumi adalah untuk menyelamatkan, bukan untuk menghakim dan bukan untuk menghukum. Nah, saudara bisa lihat di sini tanggal 14, saya masuk saudara lihat di tayangan. Nah, pada tanggal 13 Yesus mengadakan penjamuan kudus. Nah, saudara, penjamuan kudus itu adalah Paskah Sidar. Paskah Sidar. Jadi dalam Paskah itu sebetulnya kumpul satu keluarga. Tetapi yang Yesus buat aneh. Yesus membuatnya agak aneh. Kenapa aneh? Yesus tidak kumpul dengan keluarganya. Yesus tidak kumpul dengan yang lain. Petrus juga tidak kumpul dengan keluarganya. Thomas juga tidak kumpul dengan keluarganya. Tetapi ini Yesus mengadakan khusus penjamuan kudus hanya kepada murid. Artinya apa di sini nih? Yesus mengatakan, kamu sebetulnya bukan hanya murid. Kamu adalah keluargaku. Kamu adalah saudaraku. Kalau engkau lihat lagi, waktu Yesus bangkit, apa dia katakan kepada murid dan orang yang percaya pada Yesus? Dia katakan, kamu bukan murid tetapi saudara. Karena kita punya satu Bapa. Jadi saudara sekalian, kita terima kasih bahwa hari ini kita mempunyai seorang saudara sulung namanya Yesus. Nah, saudara perhatikan di sini Yesus mengadakan penjamuan kudus. Nah, dia sampai malam. Nah, kemudian pada tanggal 14 domba itu disembelih. Kalau engkau perhatikan pada hari keempat, pada tanggal 14, Yesus diambil, lalu diadili, dia dicambuk, dia dihakimi, diludahi, dikasih mahkota duri, dan ini semuanya sudah dinubuatkan, sudah lama dalam perjanjian lama. Ada puluhan nubuat. Nah, lalu kalau engkau perhatikan lagi, di dalam bait Allah pada tanggal 14 itu, di semua bait Allah Israel, pada jam 3 sampai jam 5, mereka menyembelih domba. Menyembelih domba persis seperti yang dikatakan oleh Musa pada zaman itu, ya sekitar 2000 tahun yang lebih kurang 2 tahun ribu lebih, ya kan, pada zaman Yesus tadi itu. Nah, itu diadakan penyembelihan domba di bait Allah. Nah, pada tanggal 14 itu bulan 1, bulan Nisan atau bulan Afib, maka Yesus mati sekitar waktu senja. Diperkirakan antara jam 3 dan jam 5 sore. Nah, jadi saudara di sini lihat Nah, lalu kita masuk dan Yesus katakan melalui Musa pada waktu itu 7 hari, ya kan, artinya tanggal 15 sampai tanggal 21 kamu makan roti tidak beragi dan sayur pahit. Nah, padahal mereka sudah makan pada tanggal 13. Saya ulang lagi. Kalau yang lihat di sini, mereka sudah pernah makan tanggal 13. Tetapi tanggal 15 sampai 21, 7 hari, Tuhan mengatakan kepada Musa, dan itu diikuti oleh bangsa Israel sampai hari ini. Mereka makan roti tidak beragi dan sayur pahit selama 7 hari. Saudara, pada tanggal 17 bangsa Israel mengadakan persembahan buah sulung. Jadi pada waktu itu mereka panen, lalu yang panen tadi mereka berikan buah sulung. Jadi kalau saudara menanam apel, ada apel yang sulung. Nah, itu tanggal 17. Jadi yang sulung tadi itu mereka bawa lagi itu ke bait Allah. Mereka berikan itu kepada imam besar bahwa inilah buah sulung kami. Nah, kalau dikatakan buah sulung, artinya ada buah-buah yang lain. Nah, saudara kita lihat di sini. Pada tanggal 17, itulah Yesus dibangkitkan. Jadi saudara, Yesus dibangkitkan sebagai buah sulung. Jadi Yesus pada hari ketiga,
yaitu tanggal 17, Yesus harus dibangkitkan sebagai buah sulung. Bisa katakan amin? Saudara, bukankah ini luar biasa? Nah, jadi saudara, saya ulang lagi di sini. Saudara bisa lihat tanggal 10, kemudian tanggal 13 penjamuan kudus, kemudian tanggal 15 sampai 21 itu 7 hari makan roti tidak beragi, lalu tanggal 17 adalah buah sulung. Nah, jadi itu adalah buah panen yang mereka terima, lalu mereka berikan kepada imam besar, buah sulung. Nah, saudara, kalau kita lihat dari gambar ini, semuanya sudah digenapi. Nah, lalu kita masuk. Ya kan, kita masuk, ini peralatan, kalau yang kau lihat gambar ini adalah peralatan pasca sidar pada hari ini. Nah, pasca pada zaman Musa, itu ada 3 hal. Ada tiga tadi kan kalau sudah lihat. Yang pertama adalah roti tawar, tidak beragi, atau bahasa Israel adalah matsal. Jadi saudara, matsal itu ada lubang-lubang dan ada garis-garis. Yang kedua, ada sayur pahit, yaitu pasli. Kalau hari ini kita katakan itu seperti peterselli. Nah, lalu yang ketiga adalah horseradish. Horseradish adalah loba pedas. Nah, kita lihat gambarnya, kita lihat sini. Nah, saudara lihat ini adalah matsal. Nah, inilah matsal roti tidak beragi. Sudah lihat ada lubang-lubang itu. Berarti ketika Yesus mengadakan penjamuan kudus, sudah ingat pada tanggal 13 bulan Nisan itu, pada tanggal 13 penjamuan kudus yang pertama kali sebelum dia penjamuan kudus sebelum dia disalibkan, dia katakan inilah tubuhku. Tubuhnya akan buat lubang-lubang. Tubuhnya itu akan kena stripe, bilur, bekas cambuk. Saudara lihat itu. Jadi ini sudah melambang, inilah tubuhku. Lalu tubuhnya tadi dia pecahkan, dia pecahkan, lalu dia berikan kepada murid. Nah, saudara, lalu waktu mereka makan pasca itu, roti tadi itu mereka makan dengan pasli, dengan peterselli. Peterselli ini adalah pahit. Siapa yang suka makan peterselli? Saya pikir tidak banyak yang suka, kecuali mereka yang mau memakannya sebagai obat. Nah, saudara, kalau kita hari ini nih, peterselli ini atau pasli itu sebagai apa itu? Sayuran sebagai hiasan. Nah, ini tidak dimakan. Tetapi Israel makan roti tadi yang tidak beragi dengan pasli. Lalu makan ini. Nah, ini adalah loba pedas. Ini kalau kita ngomong pada hari ini nih, kalau sudah masih ingat kalau sudah makan sushi, ya kan, misalkan Jepang, itu ada yang hijau-hijau, yang kecil. Nah, itu bukan cabai, bukan. Saya pikir dulunya itu cabai itu. Itu bukan cabai, bukan. Ini adalah horseradish. Siapa yang suka makan ini? Pedas. Saya katakan ini pedas. Dan ini mereka tuh buka, lalu mereka dipotong-potong, itu warnanya hijau. Nah, itu pedas. Dan ini bukan cabai, bukan pedas. Nah, saudara, apa artinya semua ini? Ini semua peralatan mempunyai maksud dan bukan tiba-tiba ada, bukan. Nah, kita lihat ya, apa maksud Tuhan tadi itu. Nah, saudara, inilah gambar lagi kalau kita lihat di dalam Paskah, ya kan, pada tanggal 14 itu, domba itu disembelih di luar bait Allah, di halaman luar. Nah, lalu ini disembelih lalu dibakar. Nah, kita masuk di sini. Artinya, saudara, kalau engkau hidup tanpa Yesus, hidupmu tawar. Bisa katakan amin. Saya tidak tahu saudara yang dengar hari ini melalui video ini, apakah ada di atas saudara engkau hidupmu tawar. Mungkin engkau sudah orang Kristen mungkin, atau engkau bukan orang Kristen atau belum. Tapi hidupmu tawar. Saya jawab, kalau hidupmu tawar, saya jawab ini nih.
sebetulnya engkau perlu dilahirkan kembali. Nah, yang kedua, bukan dari tawa pahit. Ini adalah sayur pahit. Jadi roti tidak beragi itu tidak enak itu. Ya kan, tanpa ragi. Dia tidak ngembang itu. Itu roti tawar, tidak enak. Kedua, itu dimakan dengan sayur ini. Dengan sayur pasli. Lalu ditambah lagi dengan hose dish tadi atau lobak tadi panas. Jadi hidup tanpa Yesus engkau tawar, pahit dan panas. Nah, ini melambangkan pada bangsa Israel ketika engkau di bawah di bawah Mesir, engkau jadi budak dan engkau diperbudak, engkau hidupmu tawar. Engkau diperbudak oleh Firaun. Nah, ini kalau kita diperbudak oleh dosa, hidupmu tawar, hidupmu pahit, hidupmu panas. Nah, ini berarti masih dalam ikatan dosa. Nah, saudara, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Ibrani 10 ayat 4. Jadi saudara, ketika Yesus sebetulnya adalah firman. Kalau saudara baca dalam Yohanes pasal 1, Yesus adalah firman Tuhan. Lalu Yesus menjadi manusia. Jadi firman karnasi menjadi manusia. Itu kalau bahasa ini. Tetapi lebih tepat kita katakan Yesus firman itu menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Nah, saudara, tidak mungkin darah binatang menghapuskan dosa, tidak mungkin. Nah, lalu kita masuk lagi di dalam 1 Korintus 5 ayat 7 dikatakan dengan jelas, Yesus adalah domba Paskah. Bisa katakan amin. Jadi saya ulang lagi, Yesus adalah domba yang Tuhan sudah siapkan. Ini ada hubungan lagi kalau engkau masih ingat dengan Abraham mempersembahkan Ishak. Lalu ada domba yang tersangkut, tapi saya tidak ke sana, saudara. Yesus adalah domba. Jadi kalau engkau baca Alkitab dalam Perjanjian Lama, itu bolak-balik melambangkan bahwa Yesus adalah domba yang Tuhan sudah siapkan dan itu diwujudkan. Kalau kita hari ini adalah 2000 tahun yang lalu. Nah, jadi saudara sekalian, darah Yesus, anaknya itu, sudah lihat di sini, di tayangan di sini, dalam 1 Yohanes 1 ayat 7b, darah Yesus, anaknya itu apa? Menyucikan kita daripada segala dosa. Saudara, dosa kita ini dibuat apa itu? Kalau kita ngomong tadi di tip X, sampai contoh tadi ini, sudah bisa lihat, ini kan jelek ini. Nah, bagaimana supaya jadi putih? Ya saya tip X. Nah, untuk tip X dosa kita, itu bukan darah binatang, darah Yesus. Bisa katakan amin. Jadi saudara, kalau engkau terima Tuhan, engkau menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatmu, berartinya ada darah Yesus di sini. Nah, saudara, tentang darah Yesus, bagaimana kita dikuduskan itu akan kita sambung minggu depan. Nanti minggu ini terlalu panjang, tapi kita akan sebagian kita sedikit demi sedikit. Nah, saudara, saya ambil dalam Ibrani 10, 19, saudara bisa lihat. Nah, saudara-saudara, oleh kematian Yesus kita sekarang, hari ini, berani masuk ke ruangan Maha Suci. Artinya, engkau dan saya, doamu bisa ada akses ke ruangan Maha Suci. Maha Suci ini adalah berbicara tentang surga. Jadi artinya saudara, kita di bumi ini, doamu bisa sampai ke rumah Bapa di surga. Bisa katakan amin. Kita bisa ke sana karena dosamu dan dosa saya sudah diampuni dan disucikan daripada segala dosa. Nah,
Kita masuk lagi di sini, saudara sekalian. Ini saya ambil dalam Yohanes 1 ayat 29. Yohanes Pembaptis pada esok harinya, ini Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, Yohanes Pembaptis berkata kepada muridnya dan yang lain, orang Farisi, orang Israel, lihatlah domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bisa katakan amin. Jadi Yohanes Pembaptis mengatakan, lihat itu Yesus, anak domba Allah. Saudara perhatikan, ini anak domba loh ini. Anak domba Allah artinya anak domba yang disiapkan oleh Tuhan untuk menghapuskan dosa saudara dan saya. Untuk menghapuskan, saudara seperti di sini. Untuk kita dikuduskan, untuk kita disucikan. Nah, saudara sekalian, pertanyaan saya pada hari ini adalah, saudara ada di mana dalam gambar ini? Nah, saudara lihat dalam gambar ini, saya mau tanya, saudara ada di mana dalam gambar ini? Jadi, nah saudara, kalau kita lihat itu adanya jurang, tadi kan adanya jurang. Nah di sini, ya kan saudara bisa lihat adanya manusia, adanya jurang, dan jurang itu kematian. Nah saudara sekalian, kematian itu manusia tidak bisa datang kepada Tuhan. Ini oleh karena dosa. Saudara dan saya ada dosa, engkau tidak bisa datang kepada Tuhan. Walaupun saudara engkau buat kebaikan. Walaupun saudara buat ibadah, perbuatan baik. Tetapi saya ulangi, sebelum engkau dibenarkan, bagaimana engkau mau buat baik? Sebelum engkau dibenarkan, bagaimana engkau akan ibadah? Jangan-jangan ibadahmu ibadah-ibadahan. Hari Minggu ibadah, orang Kristen ibadah hari Minggu. Tetapi kalau engkau belum dibenarkan oleh Tuhan, belum diampuni, saudara, itu tidak nyampe. Nah, yang benar adalah engkau dan saya dibenarkan dulu. Diampuni dosamu, diampuni dosa saya, lalu kita ibadah, lalu kita buat baik. Bisa katakan amin. Jadi itu engkau akan dicatat oleh Tuhan, perbuatan baik kita ini nih. Nah, kalau kita lihat lagi gambar yang berikut. Nah, saudara, ternyata di tengah-tengah ada salib. Nah, di sini. Jadi di tengah-tengah itu ada salib. Artinya adalah engkau mesti menyeberang. Nah, kita lihat gambarnya berikut, nyeberang. Nah, saudara, dia sudah nyeberang. Nah, jadi kalau saudara dan saya menyeberang, maka saudara sudah diselamatkan. Nah, sebagai kesimpulan di dalam pelajaran ini, sebagai kesimpulan, nah saudara, ya kita masuk lagi dalam kesimpulan. Nah, kesimpulan adalah di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ini yang ngomong Yesus. Jadi Yesus ngomong kepada muridnya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tempat tinggal ini adalah rumah mewah, mansions dalam bahasa Inggris. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Artinya saudara, engkau dan saya tidak perlu menyiapkan tempat. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus katakan, aku di bumi ini pada hari ketiga aku bangkit dan dia selama 40 hari di sana. Nah, lalu saudara, aku menyediakan tempat bagimu di situ. Nah, saya potong ayat ke-6. Ayat ke-6 kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Jadi kata Yesus nih, kalau kamu mau masuk ke rumah Bapa, ikut aku. Pegang aku di sini, aku bawa kamu. Yesus katakan, akulah kebenaran, akulah hidup, tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa
kalau tidak melalui aku. Jadi tidak ada yang lain. Jadi Yesus katakan lagi, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara sekalian, sebagai kesimpulan, hanya melalui Yesus, hanya melalui darah Yesus, engkau dan saya selamat. Persis pada bangsa Israel. Mereka kalau mau selamat, harus ada darah binatang di ambang pintu rumah mereka. Kalau tidak, mereka akan mati. Tuhan tidak melihat siapapun yang ada dalam rumah itu. Yaitu dulu pada zaman Musa ada darah binatang. Tetapi 2000 tahun yang lalu, Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Ya saudara sekalian, maukah engkau mau datang pada Tuhan Yesus? Kita berdoa, Tuhan, biar kami mau datang kepada Tuhan Yesus. Saudara yang sudah lihat pelajaran ini dan engkau mengundang Tuhan dalam hatimu dan engkau mau minta ampun akan dosamu, kita berdoa, Tuhan, kami yang minta ampun, dan saudara yang ingin menerima Tuhan Yesus dan engkau ingin dilahirkan kembali, biarlah engkau dapat terima Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga hidup kami tidak tawar. Kami mempunyai tujuan hidup. Hidup kami tidak pahit. Hidup kami tidak pedas atau panas. Hidup kami tidak panas. Hidup kami tiap hari sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Kami mempunyai pengharapan, yaitu pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati kami yang sudah dengar pelajaran ini, dan biarlah kami dapat membagikan pelajaran ini kepada yang lain. Kami terima pengajaran-Mu Tuhan, sebab dalam Kisah Rasul pasal 2, jemaat mula-mula mereka tekun dalam pengajaran. Mereka tekun dalam pengajaran para rasul. Mereka tetap tekun berkumpul di dalam rumah bait Allah ataupun di rumah-rumah. Mereka mengadakan doa bersama-sama. Mereka mengadakan perjamuan kudus. Tuhan, biar kami pada hari ini nih, kami mau bertekun di dalam pengajaran. Karena pengajaran itu penting bagi kami untuk kami mengetahui akan kebenaran. Biar kami mempunyai hati dan kami dapat pencerahan dan Roh Kudus memberikan kami pengurapan-Mu dimanapun kami berada. Pengurapan-Mu ada pada kami, supaya kami dapat mengerti akan pengajaran dan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati mereka yang sudah ikuti, kami memberkati mereka yang Tuhan pakai untuk memberkati yang lain. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati saudara sekalian hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin saudara sekalian. Sampai jumpa lagi minggu depan, yaitu bagaimana kita akan menjadi proses dari bayi sampai ke dewasa. Tuhan memberkati. Amin. Glory be to our God.